Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, teman-temanku sekalian, para subscriber, para netizen yang budiman, kita akan melihat, menyimak, mendengar video yang saya reupload dari channel Muhsin Official yang menceritakan tentang surat Mufti Betawi Habib Utsman bin Aqil bin Yahya kepada orang-orang Belanda. Berikut videonya, kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman, kita berharap kepada Allah semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita yang halal yang barokah tentunya, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat-hajat kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Teman-teman, ini ada sepucuk surat ya, sepertinya memang dokumen rahasia, di mana ini adalah surat dari Mufti Betawi kepada pemerintah Belanda saat itu. Kita tahu ya, Mufti Betawi saat itu adalah Al-Habib Utsman bin Yahya, di mana beliau itu diangkat oleh Belanda untuk menjadi mufti wilayah Batavia, di mana saat itu adalah untuk mengurusi tentang keagamaan di bawah kepemimpinan Belanda tentunya kan ya gitu ya. Dan beliau ini sebagai mufti di Batavia itu banyak ya, saat ini banyak yang mengatakan beliau itu memang lebih cenderung kepada Belanda. Bahkan ada yang mengatakan beliau itu dikatakan antek Belanda. Juga dikatakan beliau itu menjadi partner Snokhorgen, artinya menjadi partner di dalam partnernya Snokhorgen gitu maksudnya ya. Dan juga di samping itu beliau juga dikatakan menjadi penasihatnya Belanda, menjadi spionnya Belanda. Dan juga banyak lagi yang beliau juga dikatakan anti pergerakan kaum buruh saat itu. Artinya banyak yang dituduhkan kepada beliau itu, sehingga ini menarik sebenarnya untuk kita kaji sebenarnya. Artinya benar nggak sih memang beliau itu memang seperti itu? Apakah dulu memang beliau lebih pro kepada Belanda atau sebagainya? Sehingga perlu kita tahu ya, tentunya kita harus belajar kepada buku-buku yang sudah ada tentunya ya, sesuai apa yang disampaikan oleh para sejarawan di Indonesia tentunya. Yang menarik ini ada surat ya, sepertinya surat rahasia ya, surat rahasianya Mufti Belanda, Mufti Betawi kepada Snokhorgen saat itu. Nah, surat ini saya perhatikan itu memang ditulis di sini oleh Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Jadi ini memang murni betul suratnya Mufti Betawi kepada Snokhorgen. Di situ di paling atas itu ditulis Betawi 30 Agustus 1886. Ini alhamdulillah wahdah, itu pembukaan beliau. Setelah saya pelajari, saya perhatikan isi beliau ini, sepertinya saya pelajari dari beberapa percakapan isi beliau kepada laporan beliau ini. Seperti memang laporan, memang beliau melaporkan apa yang terjadi di Betawi saat itu. Di sini beliau mengatakan bahwasanya beliau menulis surat ini untuk disampaikan diperlihatkan kepada Snokhorgen agar dilihat, agar dilihat ya, maksud dan tujuannya buat surat itu adalah i'lam wa i'lan. I'lam memberitahu, wa i'lan yang memberitahu bahwasanya tarekat yang tersebar di zaman ini yang diajarkan oleh para masyayikh tarekat saat itu adalah kepada orang-orang bodoh, maksud menurut beliau ya, itu tidak benar ya, bahkan bisa menyebabkan kepada kerusakan dunia dan agama, itu menurut beliau, karena tidak ada syarat-syarat yang terpenuhi di dalam mengajarkan tarekat itu. Mungkin menurut beliau seperti itu, sehingga sampai ke bawah saya pahami, saya pelajari, ada beberapa kesimpulan yang saya tangkap dari surat ini, yaitu beliau melaporkan bahwa dirinya sedang melemahkan ulama tarekat dengan menyebut ajaran mereka salah. Ini yang saya pahami, karena memang saat itu, di zaman itu, ada kelompok tarekat dari Banten ya, yang terkenal dengan Geger Cilegon itu memang awal mula diprakarsai oleh Syekh Abdul Karim Banten. Beliau ini memang orang Banten, keturunan Banten, dan memang beliau yang ketika saat itu mungkin memberikan support, semangat, sugesti kepada para orang-orang Banten bahwasanya agar dia mau memberontak kepada Belanda. Memang kas awalnya sih karena memang ada paceklik, ada wabah saat itu yang menimpa kepada hewan-hewan ternak orang Banten saat itu, sehingga dari pemerintah Belanda itu wajib menyembelih semua hewan. Ini yang berat oleh orang-orang petani saat itu. Berat untuk menerima perintah itu. Kenapa? Karena yang nggak ada bedanya, mau yang sakit, mau yang tidak sakit, harus disembelih semuanya. Ada 12.000 berapa begitu hewan yang harus disembelih, sehingga tidak ada tempat untuk menguburkan itu hewan-hewan, sehingga baunya kemana-mana. Artinya bukan malah membuat kondusif itu keadaan, justru memperparah keadaan, menambah penyakit baru. Nah, sehingga orang-orang Banten saat itu angkat senjata untuk memberontak kepada pihak Belanda. Dan itu menurut Mufti Betawi ini dianggap salah gitu, sehingga pergerakan itu dilemahkan oleh fatwanya beliau. Jadi
pergerakan itu dianggap lemah, nah gitu. Nah, yang kedua, saya coba perhatikan di situ, di sini beliau Mufti Betawi ini menyarankan kepada Sunok Khorjan itu agar menggunakan cara ini untuk melemahkan perlawanan kaum sufi di semua negara-negara jajahan Belanda. Itu yang saya tangkap. Jadi memang begini, karena memang pergerakan di semua jajahan Belanda itu memang diprakarsai oleh para kiai, para ulama, para ahli toreko. Seperti di Aljazair, seperti itu kan, As-Sanusi, Mukhtar Sanusi kah itu kan orang sufi, orang toreko Sanusi ya. Memang penggerak untuk kemerdekaan itu kebanyakan para ulama, para kiai. Nah sehingga untuk melemahkan pergerakan itu, jadi kalau mau melemahkan pergerakan yang ada di bawah jajahan Belanda saat itu, ya lemahkanlah para pemimpin tarekat itu. Nah, ini saran beliau. Saya tangkap seperti itu. Yang ketiga, meminta Sunok Khorjan agar menyebut nama beliau, ya, Habib Utsman bin Yahya ini di hadapan para petinggi kerajaan. Ya, kerajaan Belanda maksudnya sebagai pencetus ide ini. Kita baca di sini. Wa antadhkuru ma fiha min irsyadin nasi likai salimu minal mafasid wa antadhkuru ismi 'inda arbabid daulah al-Walanda fi Eropa wa fi Betawi. Ya, ini lihaiti anna katana masjid tariqa wa ghairi min hasidin yuriduna si'aya ila halaki wa laula adula al-Walanda fi ardi Jawa wa ghairiha lamastaqarra li al-iqamatu fi Betawi. Ini menarik teman-teman ya. Jadi beliau itu melaporkan ya tentang hal yang terjadi saat itu, tentang pergolakan orang-orang Banten ya di dalam memberontak kepada Belanda, dan bagaimana upaya Mufti Betawi saat itu untuk melemahkan pergerakan itu, dan juga meminta kepada Sunok Khorjan agar ide pelemahan itu juga digunakan kepada negara-negara bawah jajahan Belanda agar mereka juga bisa dilemahkan pergerakan mereka. Terus saya perhatikan juga di sini beliau mengeluh sepertinya emang ya kita bisa katakan beliau mengeluhkan bahwa dirinya itu dimusuhi oleh kiai-kiai Torekoh Banten ini, dan kalau bukan karena perlindungan Belanda niscaya dia tidak bisa tinggal di Betawi. Ini yang saya pahami dari surat ini ya. Jadi itu jelas walaula adulal Walanda fi ardi Jawa wa ghairiha lamastaqarra li al-iqamatu fi Betawi. Hada ma ukhbirukum wa arju min janabikum jawab kitabi hada bil arabiyyah wa tasihha hadhihi risalah bil afranji wa tarsiluhuma ila Betawi wa ila Betawi ala indil khawaja Pendris dama fatrukum wa tabat ayyamukum Syekh Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Ini yang saya tangkap dari surat yang ada ini. Sehingga ini sebenarnya dokumen rahasia yang sudah bocor kepada masyarakat. Sehingga mungkin bisa kita baca ya dari karakter beliau, apakah memang beliau itu memihak kepada pribumi saat itu atau memang memihak kepada Belanda. Wallahu a'lam. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya teman-teman, kita sudah simak dan dengarkan bersama-sama. Nah, bagaimana kalian semua menyimpulkan kisah yang barusan saya re-upload dari channel Mohsin Basyaiban? Silakan berdiskusi di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.